Sudah siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa cukup. Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Nikoma, Eci Safitri, Lintang Kumala, Fadrina Madani, Hanifah Amri, Ardian Enggar, Desti Salsa, Tiara Rizky, Resmadian Fati, Kastuti Nurul. Nah, berarti ini hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran bahasa Indonesianya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang teks eksplanasi. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya tentang materi yang kemarin ya. Apakah kalian masih mengingatnya? Nah, yang pertama, Ibu mau bertanya, apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Eki. Teks eksplanasi yaitu suatu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lain itu bisa terjadi. Nah, benar sekali Eki. Jadi, teks eksplanasi yaitu suatu teks yang menceritakan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Peristiwanya bisa berupa peristiwa alam, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, budaya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, kemarin kita belajar tentang struktur teks eksplanasi. Apa saja strukturnya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Nurul. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Benar. Yang kedua, urutan sebab akibat. Iya. Dan terakhir, interpretasi. Benar sekali. Jadi strukturnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab dan akibat. Dan yang terakhir, interpretasi. Seperti itu. Berarti kalian masih ingat ya tentang materi yang telah kita pelajari kemarin. Sekarang Ibu mau bertanya, untuk membuat suatu teks eksplanasi berarti kita harus tahu isi dari teks eksplanasi yang akan kita buat itu apa. Nah, contoh peristiwa yang dapat dijadikan sebagai teks eksplanasi itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, silakan Desti. Contoh peristiwa yang dapat dijadikan sebagai teks eksplanasi yaitu hujan, Benar. longsor, Ya. banjir, pelangi, dan lain-lain. Nah, benar sekali. Yang disebutkan Desti itu bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar tentang KD 4.4 yang berbunyi memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Seperti itu. Untuk mempelajari KD ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Silakan berhitung ya. Dari Nikomang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tapi jangan diibut ya. Duduk yang rapi. Nah, dalam pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar menggunakan taksi. Apa itu taksi? Taksi yaitu kotak eksplanasi seperti itu. Dalam kotak ini berisikan yang pertama adalah bunga-bunga. Seperti ini. Satu kotak ada 4 bunga. Nah, dalam bunga ini jika kalian buka nanti ada tulisan-tulisan berupa materi yang akan membantu kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di kotak tersebut. Nah, tugasnya ini. Tugas dan lembar kerja peserta didik. Nih ya. Nanti setelah kalian kerjakan ini, setiap kelompok
perwakilannya harus mempresentasikan. Nanti kelompok lain harus menilai presentasi dari kelompok yang sedang presentasi itu. Nanti akan dinilai pada lembar penilaian. Ini lembar penilaiannya di sini dan di sini saran serta tambahan seperti itu ya. Ibu akan bagikan kotaknya dari kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan dibuka kotaknya dan dibuka bunga-bunganya. Dipelajari ya, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Materi itu juga bisa kalian baca di buku siswa halaman 75. Silakan dibaca. Ada yang tidak bawa? Oh, ini bawa semua. Silakan dibuka dan dibaca ya. Sudah dipahami anak-anak? Sekarang adakah yang ingin bertanya perihal materi itu? Iya, silakan Eki. Bu, saya mau bertanya. Iya. Apa perbedaan pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses? Nah, baik Eki. Jadi Eki menanyakan tentang pola pengembangan ya. Pola pengembangan di situ ada 2, yaitu sebab akibat dan proses. Sebab akibat itu yang pertama, sebabnya digunakan sebagai gagasan utama. Lalu akibatnya dijadikan sebagai perincian dari gagasan utama tersebut. Sedangkan jika yang pola pengembangan proses, yaitu menceritakan proses terjadinya dari awal hingga akhir secara urut seperti itu ya. Sudah paham Eki? Sudah, Bu, sudah jelas. Nah, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Adakah yang bertanya lagi? Tidak ada? Baik. Sekarang kalian kerjakan tugas yang ada di kotak itu ya. Ibu beri waktu 50 menit. Dan untuk mencari data-datanya, kalian bisa membuka gawai untuk membuka internet, mencari data-data yang kalian butuhkan untuk menjawab soal itu. Silakan ya. Ibu beri waktu 50 menit. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Bagaimana kelompok 1? Paham? Sudah bisa kelompok 1? Nah ya. Jadi ini itu yang pertama, kalian menentukan topiknya dulu. Topik teks eksplanasi yang akan kalian buat. Lalu setelah itu kalian mencari data-datanya yang kalian butuhkan untuk membentuk suatu teks eksplanasi. Setelah itu kalian menyusun kerangkanya. Di lembar jawab ini sudah ada yang mana untuk data-data, lalu lembar jawab untuk kerangka, dan yang terakhir kalian membuat teks eksplanasinya secara utuh di lembar jawab yang ini ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, bisa tanya ke Ibu. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 silakan mempresentasikan secara bergantian ya. Dimulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan untuk menuliskan penilaian kalian terhadap hasil kerja kelompok 1 serta saran dan tambahan jika misalkan kalian menemukan data-data yang lebih lengkap lagi, bisa ditambahkan ke kelompok 1. Nanti kelompok 1 juga seperti itu ketika kelompok 2 sedang presentasi. Mengerti? Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk presentasi. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah presentasi. Nah, kelompok 2 sudah menilai ya, sudah memberikan saran juga. Sudah ditulis. Nah, lalu silakan kelompok 2 untuk presentasi, kelompok 1 yang menilai dan memberi saran serta memberi tambahan. Silakan.
Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Sekarang jawaban kalian itu beserta saran penilaian itu kalian masukkan lagi dalam taksinya. Setelah itu Ibu akan kumpulkan ya. Ini sebagai tugas kelompok kalian. Ini akan Ibu nilai sebagai tugas kelompok kalian ya. Sekarang mari kita refleksi bersama, kita bahas bersama. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang teks eksplanasi ya. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya Nurul, silakan. Teks eksplanasi yaitu suatu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lain itu bisa terjadi. Nah, benar sekali Nurul. Jadi, teks eksplanasi itu suatu teks yang menceritakan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Peristiwanya bisa berupa peristiwa alam, tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Lalu untuk yang kedua, kita tadi sudah membuat suatu teks eksplanasi. Strukturnya ada apa saja? Ada yang tahu? Ya Lintang, silakan. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ya. Yang pertama, pernyataan umum. Benar. Yang kedua, urutan sebab akibat. Ya. Dan yang terakhir, interpretasi. Nah, benar sekali Lintang. Jadi, strukturnya itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab dan akibat. Lalu yang terakhir adalah interpretasi, seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya tentang materinya anak-anak? Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya. Silakan dibuka di halaman 80 ya, dipahami besok agar kalian bisa mengerti materinya, seperti itu. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu rasa cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.